Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi mengenai standar pelayanan minimal atau SPM. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Anissa Amini, yang kedua Suci Hartini, yang ketiga Siti Anissa Fikriya, dan yang keempat ada Tia Kartika. Mengenai materi standar pelayanan minimal yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, definisi dan manfaat, yang kedua, prinsip-prinsip standar pelayanan minimal, yang ketiga, kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan, dan yang keempat, mengenai ruang lingkup rencana pencapaian SPM. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Amini mengenai definisi dan manfaat SPM. Yang pertama, definisi standar dan SPM atau standar pelayanan minimal. Dalam peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode. Disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lainnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap organ negara secara minimal. Terdapat dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Manfaat SPM. Manfaat SPM bagi pusat atau provinsi meliputi 1. Menjamin bahwa pelayanan umum dalam bidang pemerintahan yang esensial menjangkau masyarakat secara seimbang pada skala nasional atau provinsi. Kedua, memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan wajib oleh kabupaten atau kota. Ketiga, memudahkan identifikasi kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan minimal melalui pembinaan, pelatihan, dan lain-lain. Manfaat SPM bagi kabupaten atau kota meliputi yang pertama, memudahkan penentuan pelayanan dan segi intensitas, jangkauan, kualitas, efisiensi, dan dampak. Kedua, memudahkan pelaporan pemerintah daerah tentang pelayanan kepada pihak lain, pusat, DPRD, dan masyarakat. Ketiga, memudahkan pertukaran informasi antar daerah guna meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan. Yang keempat, SPM akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat. Manfaat SPM bagi masyarakat. Pertama, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Terakhir, standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Suci Hartini mengenai prinsip-prinsip SPM. Dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 pasal 3 yaitu yang pertama, SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara nyata. Yang kedua yaitu SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Yang keempat, SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.
Untuk pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Siti Anissa Fikria mengenai kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan. Kedudukan standar pelayanan minimal atau SPM dalam urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan terdiri dari dua jenis urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Tidak semua bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar, namun setiap pelayanan dasar termasuk dalam bagian urusan wajib. SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tertentu, di mana pelayanan dasar tersebut adalah bagian dari urusan wajib, dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Untuk pemateri yang terakhir yaitu Tia Kartika mengenai ruang lingkup SPM. Ruang lingkup standar pelayanan minimal atau yang disingkat dengan SPM. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data pelayanan publik yang telah tersedia. Rencana pencapaian SPM dan target tahunan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan yang memuat RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, dan dokumen penganggaran yang memuat KUA atau Kebijakan Umum APBD, PPA atau Prioritas Plafon Anggaran, dan RKA SKPD. Ruang lingkup SPM di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah, yang memuat pemerintah daerah dapat menetapkan rencana pencapaian SPM lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Yang dimaksudkan bahwa rencana pencapaian SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penetapan SPM. Target tahunan pencapaian dan penetapan SPM telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kemudian yang kedua, terdapat pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan serta pencapaian SPM. Nah, rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran atau yang disingkat dengan PPA. Yang ketiga, mekanisme pembelanjaan penetapan SPM. Di sini mekanismenya yaitu nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penetapan SPM. Nah, dari nota tersebut menjadi dasar penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah serta penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penetapan SPM. Kemudian, pendekatan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yaitu merupakan tugas serta fungsi pemerintah yang dibebankan kepada APBN.
Nah, sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yaitu merupakan tugas serta fungsi pemerintah daerah yang dibebankan pada APBD. Yang terakhir yaitu terdapat sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan kepada masyarakat. Yang dimaksudkan bahwa rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya yaitu merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang disebut dengan LPPD, kemudian LKPJ dan ILPPD. Nah, rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya di sini dipublikasikan kepada masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.